Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susmita SSTMKes dengan nomor unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan 84527666230253, dosen program studi Diploma 3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Dengan kode mata kuliah Kebidanan 5413TP, total SKS 4 SKS dengan teori 2 SKS, praktik 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah ilmu kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar pertemuan ke-7 dengan materi tumbuh kembang bayi dan balita. Deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita adalah mata kuliah ilmu kebidanan yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tumbuh kembang bayi dan balita. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan melakukan tumbuh kembang bayi dan balita. Materi pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan, tahapan pertumbuhan dan perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, pijat bayi untuk tumbuh kembang bayi optimal, meliputi dari pengertian, manfaat, dan langkah-langkah pijat bayi. Adapun komponen dan bobot penilaian, yang pertama yaitu dari kehadiran itu harus 10%, tugas terstruktur itu 15%, tugas mandiri 15%, ujian tengah semester atau UTS itu 20%, ujian akhir semester atau UAS itu 40%, dan bagi mata kuliah yang memiliki bobot SKS teori dan praktikum atau laboratorium, maka untuk perincian komponennya adalah teori 60% dan praktikum 40%. Satu hal yang menarik dari pembelajaran kali ini adalah saya memasukkan hasil penelitian saya yang sudah dibuktikan secara ilmiah, yaitu tentang baby chain, yang mana merupakan bagian dari tumbuh kembang bayi dan balita menjadi bahan pustaka pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Masih tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baiklah, pada siang ini Ibu akan memberikan materi yang dimana salah satunya Ibu tim mata kuliah pengampu asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi di pertemuan ke-7 yang mana materinya itu tentang tumbuh kembang bayi dan balita. Sebelum Ibu masuki materi, baiklah kepada ketua tingkat untuk memimpin doa sebelum kita memulai kuliahan dan memimpin gil-gil benar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatian. Salam Bina Husada. Bina Husada Grounded. Budi utama Bina Husada. Visioner, jujur, peduli, disiplin, yes. Terima kasih kepada ketua tingkat. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu presentasi terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Wayan Dia Ariantika, Hadir, Bu. Iis Ariska, Hadir, Bu. Hafsa, Hadir, Bu. Yeni Purnamasari, Hadir, Bu. Rinda Lufia Rahmadani, Hadir, Bu. Utami Putri Hastuti, Hadir, Bu. Nadia Forenza, Hadir, Bu. Adelia Paramita, Hadir, Bu. Anjeli, Hadir, Bu.
Aswatun Dwi Hafifah. Hadir Bu. Tarisa Putri Wulandari. Hadir Bu. Yesi Elisa. Hadir Bu. Mana Yesi? Hadir Bu. Diana Puspita Sari. Hadir Bu. Dan terakhir Yuhana. Hadir Bu. Oke. Baiklah, semuanya hadir ya. Kita masuk ke materi. Sebelum ke materi pada hari ini, siapa yang masih ingat tentang pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Tarisa. Yaitu ada 3 kebutuhan dasar pada bayi. Yang pertama itu ada kebutuhan asuh atau kebutuhan fisik, yaitu nutrisi, kesehatan, sandang dan papan. Yang keempat ada perlindungan. Yang kedua ada kebutuhan ASI atau kebutuhan kasih sayang, yang meliputi kasih sayang, rasa aman, penerimaan, dan interaksi. Ada yang ketiga kebutuhan asuh atau stimulasi, yaitu ada kebutuhan sensorik, kebutuhan stimulasi bahasa dan komunikasi, kebutuhan stimulasi kognitif, dan kemandirian. Oke, terima kasih pada saudari Tarisa. Itulah tadi materi kita sebelumnya ya, yaitu membahas tentang kebutuhan ASI atau asuh. Ya. Nah, pada siang hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu tentang tumbuh kembang bayi dan balita. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi rujukan-rujukan tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. Dan terakhir, mahasiswa mampu melakukan pijat bayi untuk tumbuh kembang bayi yang optimal. Oke, paham ya tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Paham. Oke, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler. Ya, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat badan. Jadi intinya pertumbuhan itu bisa diukur ya dengan cara mengukur panjang badan dan berat badan. Ya. Mengukur berat badan itu dilakukan setiap bulan. Di mana kita mengukurnya? Menganjurkan kepada orang tua untuk membawa bayinya, balitanya ke posyandu atau tempat ketenaga kesehatan yang terdekat. Ya. Bisa cukup dimengerti? Oke. Selanjutnya yaitu perkembangan, ya. Bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, ini kalau untuk perkembangan, kalau pertumbuhan tadi bisa diukur. Tapi kalau untuk perkembangan bisa dipantau. Ya, dipantau dengan cara apa? Ya, dipantau setiap bulan misalnya. Di usia ini bayi sudah bisa harus melakukan apa? Gimana mantaunya? Kita lihat bisa di buku kali. Ya, oke. Nanti punya anak nih, dia datang langsung Belum. ya karena itu merupakan salah satu kebutuhan yang harus dia penuhi. Ya, oke. Selanjutnya itu status sosial ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi akses terhadap nutrisi, layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang baik untuk kembang anak. Kalau di keluarganya itu
status ekonominya rendah atau pekerjaannya itu cukup makan saja tuh alhamdulillah, dia mau memberikan nutrisi yang baik. Nah, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya cuma dikasih kerupuk, besok kemplang, besok hanya tempe, jadi nggak cukup ya protein protein nabatinya, protein hewaninya, seratnya, buah-buahannya, dan vitaminnya. Ya, dan pola asuh ini ya kita kenal kan makanan yang sehat, dengan makanan yang instan. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik dan olahraga membantu memperkuat otot dan tulang. Setiap minggu ajak anak-anak untuk berolahraga. Misalnya nggak harus lari ngebut, jalan kecil aja, main sepeda, iya, ya, rekreasi sekalian ya. Ya. Nah, selanjutnya itu kesehatan. Penyakit yang diderita anak dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada kayak apa? Misalnya diare, ya, itu bisa mempengaruhi. Iya, langsung turun berat badannya. Karena kenapa? Ya tadi tidak ada nafsu makan, ya karena ada virus yang di dalam tubuh. Ya. Selanjutnya itu trauma. Pengalaman traumatis dapat berdampak negatif pada perkembangan. Misalnya apa? Misalnya jatuh, terus apalagi takut karena dibentak. Nah, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sehingga anak itu tidak berani untuk terbuka atau mengungkapkan apa yang dia alami. Jadi dia memendamkan sendiri. Ya, sehingga bisa mempengaruhi psikologi si anak. Ya. Nah, nih yang tadi Ibu stimulasi tadi bisa dilakukan dengan bermain dan ini baby gym. Ya, baby gym ini salah satu dari hasil penelitian Ibu lakukan. Ya, terdapat pengaruh dari kita yang melakukan baby gym terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak itu khususnya di motorik kasar. Nah, apa itu baby gym? Ya, baby gym yaitu latihan fisik yang memiliki ciri dan kaidah khusus, yakni gerakan selalu dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Gerakan selalu tersusun dan sistematis. Ya, jadi gerakan itu berurut. Ya, jelas ya. Kapan dilakukan? Pagi atau sore hari selama 10 sampai 15 menit. Ya, itu waktunya ya. Nah, apa syaratnya? Ya, bayi umur 3 bulan ke atas. Ketika otot kepala dan leher bayi itu sudah kuat, yang terlihat dengan kemampuan bayi mengangkat kepalanya pada saat posisi tergurak. Itu syarat yang harus diingat ya. Yang kedua, tidak sedang dalam keadaan sakit atau keadaan yang disarankan dokter. Ya, gimana kita melakukan kalau anaknya sakit ya pasti rewel, pasti sakit badannya. Jadi tidak boleh dilakukan. Ya. Oke. Yang poin ketiga itu tidak dilakukan. Oke. Tidak dilakukan dalam keadaan lapar dan keadaan baru selesai makan. Apalagi lapar, kalian mau melakukan baby gym, ya? Nanti dia muntah, apalagi setelah makan keluar semua nanti isi perutnya, ya. Yang terakhir, jika bayi dalam keadaan menangis, maka baby gym dihentikan sejenak. Jangan kalian paksa, ya. Nanti dia mengalami trauma, ya. Jadi pada saat kalian melakukan baby gym itu sambil komunikasi, ya. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa. Manfaatnya apa? Ya, mengoptimalkan tumbuh kembang bayi, ya. Dengan cara apa? Baby gym tadi memberikan sentuhan, gerakan itu bisa melancarkan peredaran darah, bisa meningkatkan nafsu makan. Itu dari segi pertumbuhan. Perkembangannya tadi dengan apa? Diajak komunikasi. Ya. Oke.
Yang kedua, meningkatkan motorik kasar, ya, meningkatkan hubungan orang tua dan anak. Bonding, ya. Yang tadinya ibu sibuk bekerja, dengan dilakukan baby gym, ibu lebih dekat. Ya. Oke, melatih kekuatan dan ketahanan otot bayi, meningkatkan kemampuan reaksi serta stabilitas sendi-sendi dan meningkatkan fungsi saraf motorik dan sensorik serta kecerdasan yang maju. Jadi manfaatnya banyak sekali. Kita orang tua itu melakukan baby gym, ya. Nah, apa kontraindikasinya? Ya, adanya trombus dan emboli serta peradangan pada pembuluh darah. Kalau ada trombus, emboli atau radang itu tidak boleh dilakukan baby gym. Tadi kita kembali baby gym tadi melakukan gerakan-gerakan secara sistematis, ya. Terus kelainan pada sendi dan tulang, apalagi kelainan sudah ada kelainan tapi masih dipaksakan itu tidak boleh, ya. Anak dengan fase imobilisasi karena penyakit tertentu, ada penyakit jadi tidak boleh juga dilakukan baby gym, ya. Trauma baru dengan kemungkinan ada fraktur yang tersembunyi atau luka dalam, tidak boleh juga karena tadi ingat baby gym tadi gerak-gerakkan, ya. Anak dengan sakit berat dan anak yang mengalami kelakuan sendi atau tidak dapat bergerak. Kalau kelakuan sendi itu seperti kayak kita kram-kram itu tadi, ya. Itu tidak boleh dilakukan pada anak yang mengalami kekakuan sendi atau bayi ya di sini, ya. Oke. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi, ya. Baby gym itu salah satu dari hasil penelitian Ibu, ya. Yang dimana itu terdapat perbedaan perkembangan motorik kasar pada bayi yang diberikan stimulasi baby gym dengan bayi pada kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi. Ya. Nah, bisa kalian akses di link nih, ya, untuk lebih jelasnya, ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Selanjutnya yaitu nih, identifikasi rujukan tumbuh kembang bayi, balita dan anak prasekolah, ya. Apa itu rujukan? Ya, rujukan itu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik, secara vertikal maupun horizontal, ya, meliputi rujukan sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan laboratorium dan ilmu pengetahuan. Nah, itu arti dari apa kata rujukan. Waktu kalian pernah dinas, ya, pernah kalian melakukan rujukan pasien? Ya. Oke. Nah, ini jenis-jenis kasus rujukan gangguan tumbuh kembang, ya. Yang pertama ada kelainan bicara dan bahasa, ya. Ada kelainan motorik. Yang ketiga kelainan perilaku. Ya, perilaku itu tidak sesuai dengan perkembangannya, ya. Terus kelainan pendengaran, kelainan penglihatan, kelainan pertumbuhan dan kelainan mental emosional. Ya, ini kita bisa lihat tadi dengan apa? Di buku kajian, ya, apakah dia sesuai tidak dengan pertumbuhan dan perkembangan di usia tersebut, ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, bisa kita lanjut? Lanjut. Nah, atur tata laksana gangguan tumbuh kembang. Ada screening. Screening berarti mendeteksi. Orang tuanya dibawa, bayinya dibawa ke posyandu. Tadi jangan lupa orang tua membawa buku. Kita sebagai tenaga kesehatan itu harus menjelaskan gimana cara menggunakan buku kaidah dengan baik dan benar, sehingga orang tua keluarga itu bisa mengisinya dengan benar, ya. Yang kedua itu assessment, ya. Assessment, ya. Yang terakhir diagnostik dan keempat intervensi dan Evaluasi. ya. Oke. Nah, selanjutnya itu pijat bayi, ya.
Apa itu pijat bayi? Pijat bayi itu pemijatan yang dilakukan lebih mendekati usapan-usapan halus atau rangsangan raba atau taktil, ya, yang dilakukan di permukaan kulit. Manipulasi terhadap jaringan atau organ tubuh. Bertujuan untuk apa? Untuk menghasilkan efek terhadap syaraf otot, sistem pernapasan, dan memperlancar sirkulasi darah. Jadi itu tujuan dari dilakukan pijat bayi, ya. Nah, apa manfaatnya? Ya, manfaat pijat bayi: meningkatkan jumlah dan toksisitas dari sistem imunitas. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh, ya, dengan dilakukan pijat bayi. Yang kedua, merangsang fungsi pencernaan serta pembuangan, sehingga bayi tersebut tidak sembelit. Ya, kan pijat bayi itu ada tekanan-tekanan harus permukaan perut. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kenaikan berat badan. Sangat jelas. Tadi bisa apa? Merangsang fungsi pencernaan, bisa meningkatkan nafsu makan. Ya. Mempererat ikatan atau bonding antara anak dan orang tua. Karena kenapa? Ya, komunikasi pada saat pemijatan. Ya. Terus kelima, mengoptimalkan saat tidur untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Ya, mengoptimalkan saat tidur. Jelas sekali ya, dengan tidur itu bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan. Dengan apa dilakukan tadi? Pijat bayi. Dengan sentuhan, ya. Yang terakhir itu memberikan rasa nyaman. Jadi ada banyak sekali ya manfaat dari pijat bayi. Tidak hanya bayi ya yang keenakan dipijat, kita saja yang dewasa kalau kita dipijat pasti langsung tidur. Apalagi bayi, balita, ya, sangat nyaman. Oke. Nah, oke, ya. Baiklah, itulah materi untuk tumbuh kembang bayi dan balita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada siang ini? Saya Bu. Oke, silakan Bu Tami. Izin bertanya Bu, bagaimana cara untuk memantau tumbuh kembang si anak bagi orang tua? Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sesuatu? Izin bertanya Bu, Ya. bagaimana cara mengatasi masalah sulit tidur pada bayi? Oke, bagaimana cara mengatasi sulit tidur pada bayi? Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan pertanyaan pertama ya, Saudari Putani. Bagaimana cara orang tua itu memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya, bagaimana dengan menggunakan buku KIA. Ya, buku KIA itu Ibu dapatkan pada saat beliau lagi hamil. Ada yang sudah pernah lihat buku KIA? Pernah. Berwarna Pink. Nah, di dalam buku KIA itu ada untuk bagian ibu dan ada bagian anak. Ibu bawa bukunya. Kalau ada yang belum tahu, ya. Nih, ya. Nah, itu bisa kita lihat di halaman 63, misalnya di umur 9 sampai 12 bulan. Nih, ada contoh tabelnya, ya. Misalnya nih contoh, bayi bisa mengangkat badannya ke posisi berdiri. Kalau dia bisa, berarti kita beri checklist tanda cetak di kolom ya, di kolom ya. Paham? Oke. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Aswatul. Bagaimana
cara mengatasi bayi yang sulit tidur ya. Tadi materi Ibu pada siang hari ini yaitu dengan dilakukan pijat bayi ya, dengan baby gym itu bisa dilakukan. Kenapa? Dengan kita melakukan sentuhan atau pijatan itu memberikan relaksasi bagi otot-otot pada bayi, melancarkan pernapasan, sirkulasi darah, dan meningkatkan hormon serotonin dan oksitosin. Itu yang lebih penting tadi, ya. Kembali ke tadi faktor internal, salah satu tadi hormon. Nah, dengan dilakukan pijat bayi tadi, maka hormon serotonin dan oksitosin itu akan meningkat sehingga anak akan tidurnya lebih berkualitas ya, dan nyaman. Oke, Mas Fatul? Oke, terima kasih, pertanyaan sangat bagus ya. Nah, Ibu ada satu pertanyaan di sini ya. Siapa yang bisa jawab angkat tangan. Ya, ini pertanyaannya. Nih, seorang bayi perempuan umur 6 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk dilakukan penimbangan rutin. Hasil anamnesis, bayi masih diberikan ASI. Anak belum bisa tengkurap dan ingin mengetahui apakah perkembangan bayinya normal. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, jantung itu 120 kali per menit ya. Suhu 36,5 derajat, pernapasan 35 kali per menit, berat badan 8 kg, panjang badan 65 cm. Bayi dapat menirukan suara bidan mama, papa ya. Apakah perencanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, nah, siapa yang bisa angkat tangan ya? A. Konseling nutrisi. B. Lakukan rujukan. C. Stimulasi perkembangan. D. Pemantauan pertumbuhan. Dan E. Penyuluhan personal hygiene. Oke, siapa yang bisa angkat tangan? Oke, Anjali. C, Bu, simulasi perkembangan. Oke, benar sekali. Jawaban yang paling tepat itu untuk perencanaan pada kasus tersebut yaitu stimulasi perkembangan. Kenapa stimulasi perkembangan tadi? Karena Bisa tumbuh. Dengan stimulasi tadi apa bisa dengan pijat bayi, yaitu stimulasi dengan merangsang kemampuan gerak kasarnya, gerak halusnya, bicaranya, bahasanya, sosialnya, dan emosional. Oke, paham sampai di sini? Paham. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, kalau cukup hari ini kita selesaikan pertemuannya. Ya Ibu, sebelum Ibu tutup, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini bermanfaat buat Ibu, buat kalian nanti sebagai calon bidan ya, dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.